Abah mengatakan ya soal halal haram gitu ya. Selama ini tuh kan kita ini rame geger kalau misalnya halal haram itu seputar makanan, Bah. Tapi kalau sudah halal haram itu seputar uang, Oh, nggak ada harta, lagi. wanita gitu. Bener. Mendadak kita itu tuli gitu, lupa dosa, betul. pura-pura Iya. apa tak paham dosa gitu ya nggak? Iya, makanya saya suka canda. Kalau kiai pesantren, kamu itu kalau disebutin babi kayaknya jengkel banget. Nah, Tapi kamu nggak sadar ada uang yang nggak jelas ke uang bos yang datang ke kamu itu haram babi juga itu. iya. Karena wujudnya di gambarnya Soeharto, kamu nggak lihat babinya. Padahal harusnya ada substansinya, esensinya. Inilah cirinya bahwa orang Islam kita tuh nggak mampu melihat, terjebak pada kulit tapi lupa pada substansi. Akhirnya kalau yang kulitnya babi aja kayaknya dibenci banget. Tapi perbuatan babi dilakukan tiap hari. Tadi, coba contoh. Ngomongin babi haram. Tapi Quran dikorupsi. Coba itu lebih parah mana coba? Makanya. Datang ke Arab, nyium Hajar Aswad, bayar 300 ribu. Katanya rumah Allah. Masa di rumah Allah aja nyogok? Kadang-kadang saya itu nggak ngerti Kalau bagaimana. ada Quran dibakar, ngamuk-ngamuk, Ngamuk-ngamuk. dimuk gitu. Tapi menginjak-injak nilai yang ada di Quran lewat korupsi dibiarkan. Betul, dibiarkan. Bahkan kita lah orang Islam yang mengijak-ngijak norma yang dalam Al-Quran. Sadar nggak sadar. Maka Allah sudah mengingatkan surat Az-Zumar. Mengatakan kata Allah, wa qala Rasul. Berkata Rasulmu dulu. Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi takhadu hadal Qur'an mahjuro. Jadi setelah Haji Wada itu Nabi Muhammad itu nangis tentang Al-Quran pada Allah. Ya Allah, ini umatku semuanya adalah mencampakkan isi Al-Quran. Mereka berlomba dengan tajwid, ujung-ujungnya duit tadi semua. Berlombaan dengan qiraat, ujung-ujungnya duit. Hilanglah Allahnya, esensinya. Sehingga tadi kata Abah juga, Quran pada saat dilihat dengan mata ini yang nampak dunia. Tapi Quran pada saat lihat dengan hati yang nampak ilmu pengetahuan. Tapi pada saat Quran dilihat dengan ruh Mas Hendra, cinta isinya. Pada saat Quran dilihat dengan sir, Allah lah semuanya. Tuh. Berarti sekarang ini manusia ini baru pada tatanan Quran dilihat dengan mata. Maka masih berantem. Maka alam ini mulki, malakut, jabarut, lahut. Tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Maka sekarang manusia terjebak di tafsir mulkiyah. Mengartikan jannah kemana-mana. Nar kemana-mana. Padahal iya. jannah dan nar itu sebenarnya gimana, Pak? Ya nur dan nar. Kalau bahasa Abah suka pakai korek. Maka kenapa dalam Al-Quran malaikat selalu bersama siapa? Iblis kan? Iya. Malaikat selalu bersama Ajaji. Ajazil. Dia itu nur dan nar. Oh. Tadi semua. Maka pada saat kita butuh dua-duanya, nggak mungkin kita bisa hidup. Karena itu siloka iblis itu kan orang suka salah. Wajah serem, menakutkan, untuk bertaring, gigi. Tapi hakikatnya sama saja. Kiai juga sekarang ini. Secara tadi itu. Pada babi halal haram, tapi perbuatannya. Nah itu. Itulah yang kehilangan kita ini. Maka sebetulnya kita ini, bahkan saya mengatakan tidak ada manusia yang bisa sampai pada Allah tanpa iblis. Tadi semua. Ya, tanpa sifat api. Karena kita ini dari narun, hawaun, maun, turabun. Nafsu amarah itu api, spirit, semangat. Tidak bisa dunia ini kita apa aja makanan apa semuanya itu iblis itu, api itu, guru daripada angin, guru daripada tanah. Tadi semua. Kan tadi orang mengartikan kan malaikat itu, iblis itu guru daripada malaikat. Porselen, keramik, gerabah yang bagus-bagus dari tanah tadi. Dia mateng oleh api. Nafsu amarah pada diri kita. Maka nafsu amarah itu adalah spirit, darah, fire. Tadi. Yang membuat manusia bisa sukses. Kalau dia dididik. Tapi kalau api yang tidak terkoordinir, habislah semuanya. Maka sekarang manusia banyak berdalil tapi membakar dirinya sendiri. Sebetulnya. Ya. Karena itu kan siloka Tuhan tentang iblis juga. Neraka itu. Maka kenapa pada api ya cahaya. Pada saat kita korek digitukan, ada api, ada panas. Api ya panas, panas ya api. Kamu tidak butuh pada cahaya, tapi kamu butuh pada panas.
Dan hidup kita ini adalah butuh pada panas. Maka kenapa bicara tentang cahaya, itu bicara tentang yang bisa diukur itu tentang cahaya karena ada panas. Tapi kegelapan tidak bisa diukur. Newton tidak bisa menghitung kegelapan. Maka ada bahasa, sebetulnya gelap itu tidak ada. Yang ada tiada cahaya. Sebetulnya mati itu tidak ada. Yang ada tiada hidup. Itu sebetulnya. Sebetulnya tidak ada dingin itu adalah tiada panas. Itu aja sebetulnya. Berarti tidak ada Allah. Iblis itu. Yang ada tiada Allah. Maka selalulah Allah itu bicara tentang terang dan gelap. Nur dan nar dalam Al-Quran itu. Oleh ulama tadi. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Semua kaun ini gelap kok. Nggak ada yang hidup. Nggak ada yang gerak. Geraknya wa inna ma'ana rohu duhurul hakipihi. Karena hidupnya, geraknya, wujudnya tadi. Karena adanya Allah itu. Tapi justru manusia sekarang nggak di sisi itu. Lupa. Itu pada itu. Oke, Bah. Sebelum nanti segmen terakhir, kita live nanti bareng Mas Rozi ya. Oh iya. Oke, saya satu pertanyaan lagi, Bah. Ini saya seneng banget, Bah. Nanti giliran saya yang main ke Abah ya. Boleh. Ya. Bah, biasanya orang tuh seperti Abah kayak gini itu kan kalau mau ada apa-apa tuh kadang dikasih isyarah atau kode dulu gitu sama Tuhan, sama semesta, sama Allah gitu, Bah. Dah, ini kan semua orang memprediksi nih 2-3 tahun ke depan nih bakal nggak baik-baik saja nih. Ya kan? Entah itu bencana, entah itu kondisi geopolitik internasional yang memungkinkan perang dan lain sebagainya gitu. Bagaimana Abah memberikan nasihat kepada teman-teman semuanya apa saja yang perlu disiapkan supaya kemudian apapun kondisinya kita tuh tetap bisa bertahan gitu. Betul. Coba selalu aja apapun ketakutan kita tidak boleh takut dengan apapun kalau menurut Abah. Karena tidak akan terjadi segala sesuatu adalah kecuali dengan izin Dia. Dan kita ketakutan itu justru akan membuat semuanya yang kita takutkan itu terjadi. Oh iya, ketakutan itu. Maka takut miskin akan miskin. Takut susah akan susah. Takut gagal akan gagal. Maka kenapa inilah. Kan sekarang energi kuantum itu harus dibangkitkan tadi semua. Dan apapun sudah menyaksikan Mas Hendra. Dalam sampai 2045 itu kata Abah. Karena sekarang itu pada 2025 awalnya itu kemarin. Itu udah 9. Kalau sudah 9 biasanya adalah kalau kita memulai dari peradaban prasejarah sampai sejarah. Siklus 500 tahunan itu harus terjadi Mas Hendra. Dan hari ini dari 2025 9 artinya harus kembali ke 0. Artinya reset. Bahkan dari mata orang rohani sekarang ini sudah dunia yang berbeda. Maka sekarang ini hanya tinggal bagaimana manusia adalah transmigrasi. Berganti alam. Berganti posisi. Tadi semua. Maka sampai tahun 2045 itu memang Abah menyaksikan dan apalagi sekarang dengan mulai kan selalu ada sesuatu itu ada sebabnya, ada wasilahnya. Sekarang dengan global warming kan. Kutub utara, kutub selatan terus mencair. Akan naik. Dan itu pernah terjadi Mas Hendra. Di era perjalanan zaman es itu 100 tahun, 120 tahun yang 120.000 tahun yang lalu. Itu pernah bumi ini surut sampai 100 meter ke bawah. Bahkan sampai 200 meter. Ya. Daratan itu sampai 35 kilometer ke tengah. Tapi kemudian pada saat itu kisah Sundalen sebetulnya. Kemudian pada saat menjadikan naik lagi semua, maka mulailah yang tadinya daratan itu bersatu seperti Australia dengan kita berpisah kembali. Nah hari ini Mas Arenda, masa itu akan mulai ada lagi. Karena ini siklus yang tidak bisa dihindari dan Allah sebetulnya bukan sedang menghancurkan tapi sedang mereposisi, memperbaiki, meriset semuanya. Dan ini sekarang ini maka Abah bahkan termasuk burung ababil akan datang. Maksudnya Abah? Ya, burung ababil. Karena kisah Al-Quran itu kan 7 tentara Allah itu apa? Angin, air, api. Seperti pada suku Madian akan datang. Karena sekarang ini di zaman ini udah kumpul semua Mas Hendra. Nabi Lut
semua kumpul ada. Kaum Sodom, kaum ini semua udah. Iya. Sekarang ini udah. Betul. Udah selesai. Maka kata Abah, kalau berdasarkan surat Al-Quran, surat Al-An'am 133, aku ingin mengganti dengan makhluk yang lebih baik. Dan sudah masuk pada fase itu. Siap-siap laut, kata Abah. Gunung, semua. Tapi nggak usah ditakuti semuanya. Karena cara dia memperbaiki keadaan semuanya. Dan ini akan terbakar. Nanti burung ababil itu bukan lagi burung yang membawa 3 batu. Pesawat kali ya. Pesawat 16. Semua. Dan sekarang lihat. Trump sudah udah mulai. mengambil Venezuela. Ini kalau Iran sudah menyatakan perang dengan Trump. Cina udah karena Cina, Iran, Rusia, Venezuela itu satu tim. Itu sebetulnya hanya cara Tuhan saja untuk meriset ini. Tapi intinya adalah bagaimana casing HP nggak sadar-sadar ini akan dicabut SIM card-nya, dipindahkan ke HP baru, itu saja sebetulnya. Berarti yang harus kita lakukan mulai sekarang gitu Bang, satu nggak boleh takut kan? Nggak boleh takut. Yang kedua sadari Tuhannya tadi. Kenalilah sebisa mungkin. Maka kenapa Abah genjot terus di setahun ini. Berkeliling bahkan. Nanti ditemenin ngaji Roso Bang keliling. Ya siap Mas Hendra. Saya itu ingin dengan Mas Hendra. Karena Mas Hendra punya link semuanya. Biar saya tukang ngomong aja. Siap. Gitu. Karena ini harus dipersiapkan mereka Mas Hendra mentalnya. Tahapan-tahapannya mereka harus mengerti. Kalau ada ini bagaimana? Kalau ada ini bagaimana? Kalau ada ini bagaimana? Bagaimana kita menyikapinya? Supaya kita ini jangan sampai keluar tanpa iman. Karena kalau ketakutan pada itunya kan keluar iman kita itu. Hati-hati tadi semua. Dan dari mulai kata Abah 27 Juli 2025 kemarin itulah gerbangnya. Bahkan orang-orang sudah bermunculan Mas Hendra sekarang. Jangan aneh, mungkin berapa tahun ini ilmu ma'rifat begitu gempar. Kenapa bisa begitu? Itu kebangkitan, reinkarnasi dari mereka-mereka yang selama ini tidur. Dan siap akan membungkam mereka-mereka yang merasa selama ini benar. Kesadaran akan mulai meningkat Mas Hendra. Akan naik kesadarannya. Jadi sekarang ini silakan cek apa di Facebook, di apa. Semuanya tentang ma'rifat. Yang model-model Mbak Alayu dibully semua. Dibully semua, udah. Dan ternyata respon masyarakat kan begitu positif. Seperti sekarang kepada Abah aja kan. Datang dari Kalimantan. Makanya Abah sekarang hampir nggak ada waktu. Pulang dari Samarinda, Kalimantan, besok masuk ke Muara Bungo ke Aceh. Dari Aceh seberang ke Malaysia, Singapura, Batam, Malaka. Karena mereka betul mendambakan. Kata mereka, inilah ilmu yang kakek saya pernah bilang. Dan seolah-olah ada hope pada mereka. Tadi semua. Yang selama ini juga sudah ditipu habis-habisan oleh sejarah palsu. Tadi semua ya. Bah, 2025 akhir kan ditutup sama bencana-bencana itu Bang. 2026 apakah? 2026 maka itulah sebetulnya Abah tuh kemarin dari Anyer. Nah inilah barangkali orang tuh nggak ngerti. Bahwa ternyata gunung tuh masih bisa diajak ngobrol. Oh ya. Abah itu tanggal 25 Desember Abah datang ke Anyer. Karena Gunung Krakatau itu udah bisik-bisik Mas Hendra. Mungkin diomongin juga serba salah. Tapi inilah faktanya. Dia bilang Abah saya tuh minta izin. Saya bilang saya datang ke sana. Jangan. Kemarin tuh saya balik lagi ke sana. Berterima kasih. Terima kasih. Kamu minimal sampai hari ini masih mau dengar. Jadi jangan aneh. Jadi kalau manusia itu ada timbul kesadaran satu daerah, itu kan ada cahaya Mas Hendra. Maka gunung itu diam semuanya. Sebetulnya musibah itu. Maka kenapa kalau Umar bin Khattab dulu kan, kalau ada musibah, dosa apa yang kalian lakukan? Hei. Sebetulnya ada. Dan ini kan hanya lempengan yang bergeser aja. Mau jatuh di mana dia jatuhnya. Kalau ibaratkan ada musibah ini kelayang-kelayang, sebetulnya bagi kita ahli rohani Mas Hendra sudah dengan melihat langit sebetulnya. Seolah-olah angin berbicara. Makanya kata Ebit benar itu. Coba bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah ini ya di 2026 ini kita udah coba. Kemarin Abah ke Lembang. Orang bingung. Kok tiba-tiba Abah datang ke Lembang sih. Orang situ yang baru kenal Abah sebulan ngerasa bangga gitu kan. Rumahnya didatangin oleh Abah. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya. Wow, kadang orang udah setahun minta Abah hadir aja nggak bisa gitu. Abah datang. Karena sebetulnya Tangkuban Perahu berbisik. Abah datang ke sana itu hanya untuk Tangkuban Perahu. Abah datang ke Lombok untuk Gunung Rinjani.
Abah datang ke Bali untuk Gunung Agung. Karena sudah ada mereka itu, sudah mau berjamaah 27 gunung, Mas Hendra. Seolah-olah di alam. Mereka ya, ini maaf ya buat teman-teman yang pencinta ngaji Rasul, bukan Abah sedang nakut-nakuti. Justru jadikan ini adalah pelajaran. Tapi pelajarannya Mas Hendra, ternyata pada saat muncul kesadaran, mereka bisa diam kok. Dan anehnya bisa berpindah kepada yang lupa. Gitu. Makanya kalau misalnya ada peramal mengatakan di sini akan nggak terjadi, tahu terjadinya di belah sono. Bisa terjadi. Bahkan bukan di negara kita. Tapi sadarilah bahwa tetap perubahan ini akan terus terjadi karena memang sudah dibuka gerbang, portalnya sudah berbeda. Muncul nanti pemimpin-pemimpin yang penuh kesadaran, contohnya KDM. Betul, itu Purbaya. Itu bukan orang baru. Pak Purbaya, Pak KDM Purbaya itu bukan orang baru. Bukan orang baru. Orang yang memberikan pencerahan, berani, nggak takut. Tadi kayak Abah contohnya. Itu pasti nggak ada takut, Mas. Iya sih bener sih. Nggak ada takut. Siapapun kalau udah di situ nggak takut karena bukan dia lagi. Tapi kalau dirinya, dikit aja ngomong, takut nanti undang-undang ITE. Iya. Kan begitu. Benar. Itu yang takut undang ITE itu dia yang masih janganlah kata Abah yang kayak gitu. Maka tadi jangan kamu mengatakan sesuatu yang belum kamu lihat dengan batinmu sendiri. Karena kamu akan salah dan kamu pun akan takut kok menyampaikannya. Jadi jangan sok-sok jagoan kalau kamu belum ada di situ. Tapi kalau yang udah di situ kamu genjling pakai apapun, maaf. Sampai apa namanya ini? Kesemutan sedikit, Mas Hendra. Jadi nggak usah takut. Jalani saja semua, karena semuanya baik-baik saja. Makanya Allah ajarkan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayya minal mayyit. Hanya diajarkan hidup mati aja kok. Kalau kali hari ini hidup nikmati, berarti hidup itu bagus. Maka nanti kalau setelah hidup pasti ada mati. Tapi kamu juga nikmati matimu, karena mati juga bagus. Setelah matimu ada hidup kok. Setelah siang ada sebenarnya kalau ngerti begitu, kita ini hidup akan terus berbuat baik. Saya tuh tahun depan pengen nabung di mana ya, gitu loh. Saya di kelahirannya akan nantang, nanti itu saya mau panen apa ya? Jadi kita ini bukan lagi kira-kira. Maka sekarang Abah mau pergi ke Vietnam, ke Laos, kemana kok. Saya selalu bawa istri saya. Kok kenapa Pak? Kayaknya semua manusia menyayangi kita. Karena kita yang nanamnya. Kamu tanam cinta, buahnya cinta. Itu saja. Dan harusnya memang dunia ini, dan sebagaimana kata Allah, dijadikanlah surga. Dan memang surga ini Mas Hendra. Surga yang ada stroberinya. Surga yang ada McDonald. Loh, kamu lihat dunia ya dunia. Kau lihat Allah ya Allah. Disitulah dengan ro'a, nadhara, basiro, absar. Harusnya Mas Hendra punya channel yang khusus membahas, Abah dikasih link gitu. Sehingga kita bisa bertahap pelajarannya. Siap dah. Persiapannya. Supaya bagi Abah adalah semakin banyak yang disadarkan. Dengan semakin senang hati, Bah. Dengan kapal yang mau lompat itu semakin banyak. Kita manusia tidak punya daya dan kekuatan untuk menyampaikan. Kita hanya digunakan oleh dia. Untuk tujuan dia, bukan tujuan kita sebetulnya. Segera kita siapkan. Marilah kita menjadi pencerah. Iya.